Kalau tadi beberapa catatan saya adalah banyak yang bermasalah dengan mencapai dada tinggi, betul ya? Jadi mencapai dada tinggi itu banyak yang nggak tahu bagaimana caranya. Jadi mereka khususnya wanita itu pakai falset atau banyak orang bilang suara palsu. Ya. Jadi pada saat pakai falset. Nah sebenarnya di nada tinggi itu kita pakai wilayah namanya head voice. Jadi kalau secara yang susah kita bagi dua, chest voice itu nada sedang dan rendah, dan head voice itu nada tinggi. Nah head voice ini itu bisa real voice suara asli dan juga bisa suara palsu atau falset. Nah yang paling penting ini kalau cewek masih bisa tetap falset. Nah untuk pria itu wajib itu bisa head voice. Kenapa? Nada tinggi kalau misalnya kita mau latih falset itu, kalau pria itu bukan falset, namanya offstage. Ini banyak orang nggak tahu. Ya, nanti saya kalau panjang kalau saya bilang falset, offstage dan sebagainya. Nah, tapi intinya bagaimana cara kita untuk bisa mencapai nada tinggi? Itu kuncinya di lari. Mungkin pernah tahu lari itu berada di kalau kita ada lehernya ini, kemudian kita telan rendah, ada yang bergerak di situ. Oke, nah larinya ini kita jangan sampai kayak ke atas, jadi kita harus latih lari kita ini tetap di bawah. Masih awal. Nah, kalau kita nggak latih lari kita, kalau sampai atas ada flip. Saya. Nah, itu kita harus latih di bawah. Nada kita nanti resonansinya pindah. Jadi dia nggak ada flip. Nah, bagaimana caranya melatih larinya? Larinya bagaimana kita latih? Kita coba kayak rendah. Ya, tutup. Kemudian kita mainkan larinya. Tapi lari tetap di bawah. Yang main resonansinya. Suaranya seperti depan. Oke, baru naik. Naik lagi. Jadi pada saat yang menjadi bintang di langit, kita nggak tahu. Sampai nggak abadi. Ya, itu tahunya itu layarnya Paris. Ya ya, dan ini reaksi kita bisa naik. Kamu cari vokalis. Nah, itu tadinya sama. Nah, latihannya begitu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat nafasnya. Jadi kan, kamu tadi masih yang apa ya? Lagu siapa? Yang punya yang udah tulisannya. Nah, yang kita coba dia tak segampang itu ku mencari hatimu, tak segampang itu mengenal sosok seperti itu cinta, mengetahui rasa cinta apa yang bukan padamu. Jadi banyak kalau kita nggak ngapain menangis. Jadi kita ada seperti songwriter seharusnya. Jadi mengapa? Cara ngeceknya songwriter kita bisa rekam. Kalau nggak bisa dihilangin mengapa? Berarti dia masih mengapa? Nggak bisa disini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu di diafragma. Diafragma ya. Oke, berada di antara dua hati sama mulut. Diafragma. Nah, kita artinya bagaimana? Kita bicara sehari-hari, tapi diafragmanya terpenuhi. Dia harus keras. Tapi nggak terpengaruh dengan ngomong. Nggak jadi begini ngomongnya. Kalau begini nanti
mulai semua yang harus wajibkan. Ya kita bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita pengaruh. Jadi dia pertama kita kuat, lama-lama pasti kuat. Tapi untuk yang pertama-tama, pas kita ngomong nih, itu kuat. Kalau tertentu, tarik nafas dia ada full. Buang pelan. Kenapa? Karena pada saat kita menahan di sini, otak kita kekurangan oksigen pasti. Karena kita tidak terbiasa. Kita semua terbiasa nafasnya dari dada. Oke, terutama pas capek. Nggak pernah dari mulut. Orang habis latihan pasti nggak pernah. Aduh, capek deh. Saya bisa nggak pernah, ya. Pasti dari dada. Nah, kita terbiasa bagi dari dada. Jadi pada saat kita tarik nafas dari dada, mungkin ada yang pernah ngerasain, kita belum selesai lagunya, nafasnya mau habis sudah tarik lagi. Contohnya ya, betapa menjadi bintang di langit. Mau habis nih, apa lagi? Agar bintang kita akan abadi. Mau habis nih, biarlah. Jadi selesai nafasnya, ya. Tapi kalau dari yang pertama, ini kuat sekali, ya. Dan kita nyanyi itu nggak boleh nafas dari dada. Kenapa? Di sini ada bronkus atau bronkolus, saluran pernapasan. Dia menghimpit. Kalau kita berkembang, dia menghimpit. Jadi kualitas vokalnya akan terganggu. Biasanya dari dulu. Caranya bagaimana? Ngomong selama ini tapi jadi kalau kita di pertama, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah kita mengatakan kalau kita latihan pernapasan di bernyanyi itu sama dengan kita latihan yoga atau pilates. Jadi otot dalam yang itu. Oke, kemudian perlu diketahui juga pita suara itu bentuknya V. Ya, kalau kita diam dia terbuka. Kalau kita ngomong atau nyanyi, dia nutup dan udara dari celah ini menggetarkan pita suara. Nah, yang terjadi serak itu apabila di antara pita suara ini ada terjadi pembengkakan. Jadi pada saat pita suara nutup, dia mengganjel. Jadi suara kita akan serak terus. Nah, kalau sudah serak dipaksa nyanyi, itu terjadi penebalan pita suara. Sepanjang pita suara ini penebalan. Satu-satunya cara adalah operasi. Jadi dilatih head voice. Karena untuk nada tinggi itu dia cenderung kalau kita tidak salah, kita pakai di leher, pita suara itu tuh bergesek sangat banget ya. Jadi takutnya itu tadi penebalan. Nah penebalan ini itu bisa jadi permanen. Bisa sih nggak operasi tapi harus puasa ngomong. Dengan saya pernah juga dalam ini, lalu waktu masih aktif di kafe dan sebagainya, kita udah dapat DP, kita nggak bisa enggak. Jadi mau nggak mau, akhirnya ya setelah itu kita harus puasa. Kita dengan badan itu nggak enak. Jadi ini belajar voice. Oke, nah kemudian karakter suara. Nah karakter suara kita banyak yang saya lihat belum kenal suaranya. Karakternya gimana? Ya tadi misalnya bapak karakternya di situ. Latih gitu. Bagaimana cara latihnya? Bapak Ibu bernyanyi rekam, kemudian dengar. Kita nggak bisa nyanyi bersamaan dengan kita menilai suara kita nggak bisa. Kenapa? Karena tempurung kepala kita itu membuat suara kita yang kita nyanyikan dan kita dengar berbeda dengan kita rekam. Karena suara ini ada tempurung yang dalam kepala kita itu kita dengar, jadi direkam berbeda. Oh suaranya di sini, buatnya di sini. Tadi beberapa saya lihat banyak yang bagusnya kalau diganggu atau dimarahi. Jujur saja, ya. Kenapa? Cengkoknya itu aslinya gitu. Ya. Nah, di aransemen atau di improvisasi masuk situ. Apa cengkoknya gitu. Ya. Nah, memang agak sulit ya karena ini masukkan juga buat teman-temannya kalau bisa. Selanjutnya kategori pilihan wanita sebaiknya dipisahin. Karena memang perbedaan timbre suara, kecuali kalau misalnya kita ajak yang mencari bakat, yang mencari bakat mungkin ya kita ya bakatnya kan punya dia. Kemudian kalau kita juga ada lagu wajib lagu pilihan ya. Jadi mungkin lagu wajib kita memaksa diri untuk disitu, lagu pilihan mungkin kita bisa ekspor yang kita bisa kuasai. Ya, jadi kita bisa, karena kita guru ya. Nah, kalau guru ini kita biar bisa juga belajar ekspor apa yang kita punya, kira-kira begitu. Apalagi kira-kira, kayaknya itu yang paling banyak yang saya temukan di selama saya
mengajar adalah itu, kalau bahasa saya memaksimalkan range suara. Banyak orang yang range suaranya nggak maksimal dan merasa range suara saya cuma 2 oktav gitu. Pria itu bisa 3 oktav. Ya, saya 3,5 oktav. Dia bisa 3 oktav. Wanita kalau dalam falset bisa 3 oktav, bisa 2,5 oktav. Jadi bagaimana kita juga sepertinya falsetnya, suara palsu, tapi falsetnya kita bisa sekuat suara asli. Ya, sama, enggak, jadi begitu, enggak tipis. Itu bisa dilatih, latih ujian lari. Oke, sama nafas tadi supaya bisa kuat banget. Kan nggak enak banget mendengar lagi beberapa suku kata nggak boleh, ya hukumnya haram. Suku kata dipisah, ya misalnya masih nggak ada. Menjadi bintang di langit, itu kan. Oke, yang satu kata nggak boleh dipisah, suku kata. Itu kalau bisa coba bayangin. Nah, kemudian apa lagi? Interpretasi itu adalah penjiwaan lagu yang kita ingin sampaikan kepada penonton. Bukan kita asik sendiri dengan apa yang kita rasakan, bukan? Oke, itu harus sampai ke penonton. Ya, jadi kita jangan sampai sebenarnya kalau nyanyi itu trans itu paling gampang contohnya gini, orang nari tapi dia kayak kerasukan. Dia masuk ke dalam tariannya sehingga dia benar-benar gitu. Nah, sekarang begitu, dinyanyi memang jarang seperti itu, tapi jangan sampai kita asik sendiri, ya, asik sendiri. Bahwa kita itu ingin supaya yang penonton itu bisa merasakan apa yang kita ingin sajikan gitu. Begitu, kira-kira. Oke, ya. Dan aku tak punya hati untuk. Nah, untuk pria, kalau saya mau tadi kita bisa beda suara saya. Dan orang head voice. Tenang Pak, saya masih bintang di langit Pak. Walaupun itu sudah di luar cerita. Ya. Itu kekuatan head voice. Seandainya ya, boleh diulang lagi kali bombanya ya. Kalau seperti yang dibilang tadi ya. Cuma kalau diulang lagi nanti malah begini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini informasinya ya. Jadi tadi yang disampaikan itu adalah sedikit pelajaran dari teknik bernyanyi. Dan kalau